Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 14 April 2021. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu mencintai hidup. Sebelumnya mari kita berdoa memohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu Tuhan dengan segala syukur kami, dengan segala ungkapan terima kasih kami, oleh karena begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk setiap pembimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hari-hari kami, sehingga kami dapat melaluinya meskipun berat, tetapi kami bisa sampai di titik ini. Kami percaya itu semua oleh karena anugerah dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami, mampukan kami, untuk kami dapat belajar bersama, merenungkan bersama, merefleksikan bersama, hingga akhirnya nanti kami pun boleh dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu itu, dan biarlah kehidupan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Satu perikop, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang mempunyai saudara laki-laki, mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ada sebuah kalimat yang mungkin sering kita dengar di dalam, mungkin ketika kita bermain sosial media atau kita mendengar dari anak cucu atau dari teman-teman begitu. Ada satu kalimat yang bunyinya begini kurang lebihnya. Kita tidak akan merasakan sesuatu itu berharga sebelum sesuatu itu lenyap dari hidup kita. Saya ulangi lagi bahwa kita tidak akan merasakan sesuatu itu berharga jika sesuatu itu belum lenyap dari hidup kita. Kalimat itu kurang lebih ingin menyampaikan atau ingin memberikan pesan bagi setiap pendengarnya bahwa terkadang kita itu kurang menghargai atau tidak terlalu menghargai sebuah keberadaan. Tetapi ketika keberadaan itu telah hilang dan digantikan dengan kelenyapan atau kehilangan, barulah kita merasakan bahwa sesuatu itu berarti.
Maka tidak jarang ketika kemudian dalam kehidupan kita kalau kita melihat ada tetangga atau ada siapapun saudara-saudara kita mungkin yang sedang dilanda duka oleh karena ada tetangga kita yang meninggal misalnya. Terus kita melihat ada anak atau ada saudara yang selama hidup kayaknya kok dianggapnya biasa aja, gak pernah memberikan perhatian atau apapun itu. Tetapi ketika seorang itu telah meninggal, telah kembali kepada Tuhan, itu kemudian seakan-akan keluarga, seakan-akan anak, seakan-akan siapapun orang-orang yang tadinya tidak menganggap keberadaannya, kemudian menangisi kepergiannya gitu. Sehingga ya kurang lebih kita seringkali lebih menghargai kepergian daripada menghargai keberadaan gitu. Nah, gambaran itu juga yang setidaknya juga tergambar di dalam percakapan yang dilakukan antara Yesus dengan orang Saduki, atau lebih tepatnya pertanyaan yang disampaikan oleh orang Saduki kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam teks yang kita baca tadi digambarkan atau dijelaskan bagaimana orang Saduki memberikan satu pertanyaan kepada Yesus. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Pertanyaannya begini, bahwa ada 7 orang laki-laki bersaudara. Kemudian ada 1 orang perempuan nih. Yang 1 perempuan ini dinikahi oleh salah 1 orang saudara ini. Tiba-tiba si laki-lakinya meninggal dan tidak meninggalkan keturunan bagi si perempuan ini. Dan kemudian dalam hukum Yahudi dikenal sebagai ada sebuah istilah yaitu perkawinan levirat. Levirat atau levirat gitu. Nah, perkawinan levirat ini itu gambarannya adalah jika ada 7 orang laki-laki bersaudara, 1 orang perempuan dinikahi oleh salah 1 dari mereka, dan kemudian yang saudara laki-laki ini meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka saudaranya laki-laki yang lain itu berkewajiban untuk mengawini si perempuan ini atau si istri saudaranya itu dengan tujuan supaya mendapatkan keturunan. Tetapi sialnya adalah saudara yang kedua juga meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan saudara-saudara yang lain sampai dengan yang ke-7. Nah, itu disebut sebagai tradisi atau pernikahan levirat gitu. Nah, pertanyaan dari orang Saduki ini adalah, lalu kalau mereka nanti sama-sama meninggal, sama-sama mati, dan pada hari kebangkitan, kira-kira siapa yang jadi suami si perempuan ini? Karena statusnya sama-sama sudah kawin dengan si perempuan ini, sudah beristri perempuan ini, tetapi sama-sama juga tidak meninggalkan keturunan. Lalu siapa yang akan jadi suaminya gitu? Nah, dalam pertanyaan itu ada jawaban yang disampaikan oleh Yesus, dan nada jawaban dari Yesus adalah nada kemarahan atau nada kekesalan. Kekesalan Yesus kurang lebih atau kira-kira itu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena orang Saduki ini fokusnya keliru pada kematian atau pada pada sisi kematian dari tradisi levirat itu. Padahal tradisi levirat itu sendiri itu ingin bukan memperjuangkan kematiannya nanti bagaimana, tetapi ingin memperjuangkan kehidupan. Kenapa tradisi levirat itu muncul? Ada 2 nilai setidaknya. Yang pertama adalah nilai untuk menjaga atau memberikan perlindungan kepada si perempuan. Karena kita tahu bahwa dalam tradisi pada waktu itu, janda itu sangat tidak berharga, janda itu tidak punya hak apa-apa, dan janda itu tidak punya harga di dalam komunitas mereka. Sehingga ketika ada orang laki-laki yang memperistrinya, itu berarti si perempuan ini mendapatkan perlindungan dan si perempuan itu bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua adalah untuk juga melangsungkan kehidupan, yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan supaya komunitas mereka tetap hidup, komunitas mereka tetap berkembang dan tidak habis. Bayangkan kalau tidak ada keturunan dan semua orang pasti akan mati dan tidak ada keturunan, maka lama-lama komunitas mereka akan habis gitu. Nah, dari 2 nilai itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya
pernikahan Levirat itu bukan memperjuangkan atau mempersoalkan tentang kematian. Tetapi Levirat itu berbicara tentang sebuah kehidupan, tentang cara untuk mencintai kehidupan, cara untuk memperjuangkan kehidupan, cara untuk menghidupi hidup gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa Yesus kemudian merasa kesal, merasa marah dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Saduki tadi. Nah, dari sini kita mendapat nilai atau mendapatkan satu poin yang bisa kita refleksikan bersama. Yaitu Yesus ada atau juga tradisi pada waktu itu ada atau Allah ada itu bukan untuk memperjuangkan sebuah kematian. Tetapi Allah ada, Allah hadir, Yesus hadir itu untuk memperjuangkan sebuah kehidupan. Tetapi kita seringkali kemudian malah terjebak pada pertanyaan, lalu nanti kalau kita mati gimana ya? Nanti kalau mati kita di mana ya? Kita pusing, bingung, memikirkan gimana nanti kalau kita mati. Tetapi sedangkan yang kita hidup sekarang aja, itu masih banyak perjalanan yang harus kita pikirkan, banyak kehidupan yang harus kita pikirkan. Tetapi kita malah dipusingkan dengan sesuatu yang ya kita tidak tahu 100% seperti apa. Tetapi malah kita dipusingkan dengan itu. Sedangkan yang hidup yang sekarang, kita malah acuh terhadap kehidupan yang sekarang. Kita biarkanlah untuk kematian nanti itu adalah tugas Allah. Tugas kita sekarang adalah untuk hadir di kehidupan ini, untuk mencintai kehidupan ini dan untuk memperjuangkan kehidupan ini. Jangan biarkan orang-orang di sekitar kita itu kita merasa harus kehilangan mereka dulu baru kita akan menangisi mereka. Cintailah mereka, cintailah keberadaan mereka selagi masih ada dan jangan tunggu ketika orang-orang terkasih kita, orang-orang di sekitar kita pergi meninggalkan kita, baru kita hadir di dalam tangisan dan di dalam penyesalan. Cintailah hidup dan jangan hanya pusing memikirkan tentang bagaimana setelah mati nanti. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat ini datang ke hadirat Tuhan, membawa doa kita dan juga memohon pimpinan dari Tuhan untuk kita dapat lebih mencintai kehidupan kita lagi dan memperjuangkan kehidupan orang-orang di sekitar kita selagi keberadaan mereka masih ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Pelajaran yang sangat berharga Tuhan kami dapatkan di dalam perenungan kami. Sekaligus kami juga mohon ampun ketika kami Engkau sadarkan seringkali kami hanya pusing memikirkan tentang bagaimana kami nanti setelah mati. Kami pusing, kami berdebat panjang, kami bahkan saling bermusuhan satu dengan yang lain untuk tahu jawaban bagaimana kami setelah mati nanti. Tetapi kami sendiri lupa bahwa kami masih hidup, bahwa banyak hal yang masih harus kami perjuangkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan kematian kami kepadamu, dan ajar kami untuk kami lebih mencintai hidup kami, untuk kami memperjuangkan hidup kami dengan lebih sungguh, dan kami juga mau untuk mencintai orang-orang di sekitar kami, orang-orang terkasih kami, orang tua kami, suami kami, istri kami, anak kami, cucu kami, eyang kami, tetangga kami, bahkan siapapun itu selagi keberadaan mereka masih ada di sekitar kami. Dan Tuhan, ajarlah kami untuk kami tidak menunggu hingga penyesalan datang dan kami hanya hadir dalam tangisan atas kepergian mereka. Ya Bapa, saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, ajarlah kami untuk lebih mencintai hidup ini dan ajarlah kami untuk lebih memperjuangkannya dengan lebih sungguh. Dan saat ini Tuhan, dalam rangka, dalam ranah untuk juga kami memperjuangkan kehidupan, saat ini kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, terkhusus yang ada di NTT, NTB dan sekitarnya yang terkena banjir bandang dan juga saat ini masih juga terus berupaya untuk membangun kehidupannya lagi. Demikian juga untuk saudara-saudara kami di Malang dan sekitarnya yang beberapa waktu lalu Tuhan terkena dampak dari gempa, ataupun juga saudara-saudara kami di daerah-daerah lain yang juga sedang bergumul
tentang kehidupannya pasca gempa, banjir, tanah longsor, atau apapun itu Tuhan. Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini, kiranya Tuhan boleh menolong mereka, Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka di dalam perjuangan mereka untuk melanjutkan hidup. Dan ajarlah kami Tuhan di tempat ini, saat ini, untuk kami membuka hati kami, untuk kami mau mengulurkan tangan kami, untuk juga membantu kehidupan mereka, membantu mereka untuk memperjuangkan hidupnya. Sehingga kami tidak hanya melihat mereka sebagai tontonan, tetapi kami melihat mereka sebagai saudara yang harus kami tolong ketika mereka dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga terkena dampak oleh karena situasi pandemi yang tidak kunjung selesai ini Tuhan. 1 tahun lebih sudah kami lewati dalam situasi pandemi ini, dan masih banyak saudara-saudara kami juga yang harus merangkak pelan-pelan di dalam kondisi ekonominya, dalam kondisi keluarga yang terdampak dari pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga, Tuhan yang hadir bagi mereka dan senantiasa menguatkan, memberikan semangat yang lebih bagi mereka. Dan biarlah jalan-jalan berkat bagi mereka boleh Tuhan bukakan sehingga perjuangan mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak, kami juga saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga sedang berjuang di dalam pengobatan, di dalam pemulihan Tuhan, untuk memperjuangkan kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Bilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Anak Di Azriel Samudra, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga untuk Bapak Ibu kami yang lainnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, menguatkan mereka, dan Tuhan memberikan kelancaran di dalam setiap proses pengobatan mereka, setiap proses yang mereka jalani untuk pengobatan dan juga untuk pemulihan serta kesembuhan mereka. Kami percaya berkat Tuhan hadir bagi saudara-saudara kami ini. Demikian juga untuk orang tua kami terkasih Tuhan yang saat ini juga oleh karena kondisi fisik yang semakin menurun, oleh karena usia yang semakin bertambah, kami menyerahkan untuk Ibu Resmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga Bapak Ibu kami yang lain, orang tua kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menemani mereka di masa tua mereka, Tuhan yang menguatkan mereka di dalam kerapuhan dan kelemahan mereka Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka boleh Tuhan yang berkati dan Tuhan yang sertai selalu. Kami serahkan Tuhan untuk kehidupan kami bersama di dalam keluarga kami masing-masing, dan juga di dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, sekolah kami, ataupun juga setiap saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami, hadir di dalam hidup kami, dan menyertai setiap kehidupan serta aktivitas dan tanggung jawab kami. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Kristus sendiri yang hadir menguatkan kami. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.